Selamat pagi anak ibu semua. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apakah pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Artinya bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomassa atau ukuran berupa berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversible. Artinya tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya, bertambah tinggi suatu tanaman. Pada gambar ini kita lihat proses pertumbuhan tanaman. Dimulai dari keping biji, kemudian biji mengalami perkecambahan, lalu akar keluar lebih panjang lagi, kemudian muncul plumula, lalu muncul daun. Itulah contoh dari pertumbuhan. Kita lihat di sini contoh hasil data percobaan pertumbuhan, yaitu di sini dibuat dalam dua kondisi. Yang pertama kondisi di tempat terang dan kondisi di tempat gelap. Lalu diamati hari pertama sampai hari ke-8. Kita lihat sama-sama di hari pertama masih 0, kemudian di hari kedua 0,3 di tempat terang, kemudian di tempat gelap 0,5. Setiap hari diamati sampai akhirnya di hari ke-8 kita lihat perbedaannya. Tumbuhan itu di tempat terang tingginya hanya 5 cm, sedangkan di tempat gelap tingginya 6,7 cm. Apakah perkembangan itu? Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Ini contoh perkembangan ya. Yang pertama terjadi pembentukan tunas, yang kedua pertumbuhan vegetatif, dan akhirnya pembungaan dan reproduksi. Pada tahap 1, proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Pada tahap 2, meliputi perubahan bentuk dan tingkat. Pada tahap ketiga, terjadi diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis atau terbentuknya bunga. Pertumbuhan dan perkembangan, walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal, itu dari organisme itu sendiri, dan eksternal, berasal dari lingkungan. Pengaruh faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling berpengaruh. Pertumbuhan tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan atau endosperm. Sekarang kita akan melihat struktur biji. Struktur biji terdiri dari satu testa, yaitu selubung biji yang kuat yang berasal dari dinding bakal biji, berfungsi sebagai kulit biji. Yang kedua, plumula disebut juga dengan bakal daun. Ketiga, radikula adalah bakal akar. Keempat, epikotil yaitu bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon. Yang kelima, hipokotil, bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Yang keenam, endosperm, cadangan makanan yang terdapat pada jaringan yang mengelilingi embrio atau terdapat di dalam kotiledon. Ketujuh, kotiledon, yaitu 1 atau 2 keping biji. Pada tanaman monokotil, 1 keping biji.
Kalau pada tanaman dikotil terdapat 2 keping biji. Kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Skutelum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperm. Sedangkan koleoptil adalah berfungsi melindungi plumula. Koleoriza berfungsi melindungi radikula. Pada tanaman dikotil tidak terjadi modifikasi. Kita lihat di sini pada gambar ya. Kulit biji atau testa, plumula, kemudian epikotil, kemudian hipokotil. Jadi hipokotil itu adalah batang di bawah daun. Epikotil itu adalah batang di atas kotiledon ya. Jadi kalau hipokotil adalah batang di bawah kotiledon. Kemudian ini radikula, bakal akar, ini kotiledon, keping bijinya. Kemudian ini adalah skutelum, kotiledon pada biji berkeping 1. Kemudian ini adalah jaringan buah, ini kulit biji, testa, endosperm, epikotil, kemudian ini adalah radikula. Yang paling bawah adalah koleoriza, bakal tumbuhan adalah plumula. Oke, kita lanjutkan. Biji tanaman terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biji yang tak berendosperm atau biji eksalbumin, contohnya biji bunga matahari, dan biji yang berendosperm atau biji beralbumin, contohnya adalah biji jagung. Tumbuhan merupakan hasil dari 1. Pembelahan sel berupa pembelahan mitosis yang menghasilkan sel anakan baru. 2. Pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran sel anak. 3. Diferensiasi sel, yaitu perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman disebut dengan auxanometer. Ini gambarnya. Berikutnya kita akan lihat apa itu perkecambahan. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman. Dorman artinya periode diam ya, sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Dalam hal ini dorman maksudnya adalah biji-biji yang belum bertumbuh atau biji-biji yang masih disimpan sebagai cadangan untuk ditanam berikutnya. Perkecambahan meliputi peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Yang pertama, inhibisi dan absorpsi. 2. Hidrasi jaringan. 3. Absorpsi oksigen. 4. Pengaktifan enzim dan pencernaan. 5. Transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio. 6. Peningkatan respirasi dan similasi. 7. Munculnya embrio. Perkecambahan itu sendiri dimulai dari penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Proses ini disebut dengan imbibisi. Bertambahnya berat biji yang siap berkecambah pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji semula. Embrio dapat mensekresikan hormon giberelin. Giberelin merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Contohnya adalah enzim amilase dan protease. Masuknya air pada biji mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan atau tepung terhidrolisis menjadi larutan yang sesuai untuk dibawa ke titik tumbuh kecambah. Kecepatan perkecambahan dapat juga ditentukan oleh kecepatan menyiapkan makanan. Namun perlu diingat, di samping faktor air dan makanan, terdapat faktor lain yang dapat mengendalikan perkecambahan, yaitu faktor suhu dan persediaan oksigen. Perkecambahan dimulai ketika biji mulai menyerap air, kemudian air akan dimanfaatkan oleh embrio. Embrio akan mensekresikan hormon giberelin, kemudian giberelin akan merangsang aleuron untuk menghasilkan enzim berupa amilase dan protease. Amilase dan protease ini
merupakan bahan untuk proses pertumbuhan selanjutnya. Tahap perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Ada dua tipe perkecambahan, yaitu yang pertama hipogeal, yaitu perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Kotiledon berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang dari bagian epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Tipe perkecambahan kedua adalah epigeal, yaitu kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang dari bagian hipokotil. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji. Tujuannya agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Jadi ini dia epikotil, batang di atas kotiledon, dan hipokotil adalah batang di bawah kotiledon. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer, berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting. Yang pertama tunas embrionik. Ini ya, tunas embrionik, calon batang dan daun. 2. Akar embrionik, yaitu calon akar. 3. Kotiledon, yaitu cadangan makanan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.